apa benar sih JETP itu hanya untuk grid gitu Pak? Dan saya kira kenapa BNI menjadi sangat krusial karena literasi untuk pelaku usaha ini kan bisa dikatakan masih minim ya Pak Edu dan Bu Poppy. Jadi selamat pagi para pemirsa Net Zero Podcast. Hari ini kita bergabung lagi di Net Zero Podcast yang keempat bersama saya Antoni Utomo. Hari ini kita akan bicara mengenai pentingnya blended finance dan dukungan lembaga pembiayaan untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Edu Mahendra. Siapa sih yang nggak kenal Pak Edu? Beliau ini aslinya juga sebetulnya bukan dari Surabaya, dari Minang ya Pak ya. Tapi kita sesama orang Surabaya. Jadi mudah-mudahan hari ini agak ada cerita spill-spill yang belak-belakan yang menarik ala Jawa Timuran. Beliau adalah Head of JETP Sekretariat Indonesia. Yang kedua, kami juga didampingi oleh Bu Poppy Irmasari. Nah, Bu Poppy ini juga menarik sekali karena BRI selaku salah satu dari anggota IB, pelaku perbankan nasional, dan beliau adalah Department Head of ESG Management BNI. Kita akan bicara juga nih teman-teman mengenai BNI dan kiprahnya nanti dalam mendukung net zero. Nah, topik hari ini memang sebuah topik yang cukup panjang kali lebar, tetapi sangat relevan dengan para pelaku usaha, terutama konstituen kita di Kadin, yakni yang bergerak di bidang dagang dan industri. Topik hari ini adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan campuran dan investasi bersama untuk aksi iklim. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Gimana kabarnya Pak Edu? Baik, baik. Kabar baik. Selalu semangat. Selalu semangat Pak ya. Dari Jawa aja aura-aura net zero-nya sudah kencang nih Pak. Apalagi kalau udah Kepala Sekretariat JETP hadir, semua pasti tertarik untuk mendengarkan langsung dari the center of resource gitu Pak. Oke. Boleh. Baik, jadi gini nih Pak Edu, seperti kita tahu Indonesia ini kan sudah hampir setahun ya Pak, kita dalam kondisi JETP ini didirikan incepsinya dari G20 ya Pak ya. Dan teman-teman tuh sebetulnya punya satu curiosity Pak. Sebetulnya kebijakan spesifik apa sih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan blended finance ini Pak? Khususnya untuk kegiatan kolektif menuju transisi ke net zero. Mungkin Pak Edu bisa cerita sedikit nih Pak background. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Jadi ini mungkin agak sedikit ya demystifying JETP. Jadi yang pasti perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah story, kisah dan perjalanan Indonesia dalam transisi energi. JETP ini hanya satu chapter, salah satu chapter dari perjalanan itu, salah satu chapter dari kisah itu. Nah, JETP ini sendiri, seperti Bapak Ibu sudah ketahui ya, itu adalah kan Just Energy Transition Partnership di G20 tahun lalu ya di Bali, dan ini memang adalah komitmen partnership kerjasama untuk investasi terdiri dari beberapa entitas yang mana untuk pertama kalinya ada international public community yang mana disebut International Partners Group. Itu ada negara G7 ditambah dua negara lainnya, Denmark, Norway, dan European Union, yang mana komitmen mereka sebesar 10 billion ini di leverage oleh komitmen juga pertama kalinya untuk private sector, bank-bank internasional di bawah GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, leverage 1-to-1, jadi sehingga 20 billion untuk mendukung akselerasi transisi energi Indonesia. Tapi kisah transisi energi Indonesia sendiri itu JETP ini bukan yang pertama. Juga ada kita Energy Transition Mechanism, yang mana itu juga bagian dari JETP sumbernya, jadi yang dari public money tadi. Jadi ini memang istilahnya perjalanan yang baru, dan ini adalah plan. This is a plan, an investment plan, yang mana untuk perjalanan ke situ sehingga kita bisa sukses dalam menjalankan transisi energi. Luar biasa. Jadi memang teman-teman JETP ini menarik sekali ya, karena ini adalah sebuah rangkaian dari narasi yang sebetulnya ikhtiar itu sudah dimulai sebelum ada JETP. Tapi dengan ada JETP ini mudah-mudahan transisi kita bisa terakselerasi dengan baik ya Pak Edu. Nah mungkin saya meneruskan juga Pak Edu, karena
banyak juga pertanyaan ya Pak, kan tadi Bapak sempat bilang nih, demystifying JETP. Apa benar sih JETP itu hanya untuk grid gitu Pak? Karena teman-teman Kadin ini kan banyak pelaku usaha yang tentunya tertarik ayam oper jelas, apalagi opportunities. Nah, dalam konteks ini, apakah akses dan inclusivity itu juga tersedia bagi pemangku kepentingan, misalnya UMKM Pak, atau pelaku industri, atau ada misalnya pelaku usaha yang mau membuat investasi dan inovasi di bidang energi terbarukan misalnya. Mungkin Pak Edo bisa demystify itu Pak. Ya. Jadi benar banget. Jadi memang tidak hanya itu, tetapi ini ada satu prinsip ya yang perlu kita pegang. Jadi bahwa tidak akan ada transisi tanpa transmisi. There is no transition without transmission. Nah, kenapa itu penting? Agar bisa ada pondasinya. Ini kita anggap aja kita nih energi kayak kita bangun rumah. Nah, kita bangun rumah, apa yang ingin kita, tujuan kita apa sih? Pertama, kita bisa menuju low carbon economy. Jadi kita bisa kompetitif. Jadi kita pakai energi bersih, mendukung competitiveness Indonesia ke depannya. Karena ini kisah panjang. Jadi bukan cuma 2-3 tahun, ini kisah yang puluhan tahun. Sehingga ke depannya ada secular trend untuk menuju low carbon economy, kita harus duluan. Jangan sampai belakangan, karena kalau belakangan biasanya lebih mahal. Kan kalau kita mau beli tiket kan gitu kan. Kalau kita early bird, karena ada diskon. Lebih cepat kita belakangan biasanya nanti beli di kecaluk nanti kan. Kalau kita beli tiket konser, jangan sampai kejadian gitu. Jadi kita harus beberapa step ahead, ini bagian persiapan kita. Jadi itu yang perlu dipahamin ya. Nah, untuk itu terjadi, anggap kita bikin rumah, itu pondasinya yang dulu kita bangun. Nah, pondasi ini apa? Pondasinya adalah satunya transmisi. Ya, transmisi ini kita bangun sehingga apa? Transmisinya itu ada dua. Yang pertama adalah expansion. Harus diperluas transmisinya. Yang pertama. Yang kedua, di-upgrade. Sehingga bisa lebih cerdas, bisa menangkap semua peluang dari renewables. Karena mungkin bagi yang mungkin belum tahu, renewables ini kan agak sedikit berbeda karakteristiknya. Ya, kalau yang fosil itu bisa lebih stabil generationnya. Kalau renewables ini ada yang karakteristiknya seperti fossil based power plant, ada juga yang karakteristiknya lebih variabel. Jadi ada begini naik turunnya ya. Jadi kalau kita surya, jadi dia ketika matahari bersinar dia jalan. Tapi ketika mendung atau ketika matahari sudah tenggelam dia tidak ada ininya sebenarnya. Atau angin, itu ketika angin berhembus gitu ya. Jadi untuk mengakomodasi ini sehingga kita bisa ada rapid take off untuk renewables, we need an expanded and an upgraded grid. Nah itu bangun itu dulu dong, ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara membangunnya? Jadi gini, kalau kita investment ini kan ada ini istilahnya, mungkin ada istilah kegagalan pasar. Ya, kegagalan pasar. Karena bagaimana bisa di market failure? Itu bisa terjadi untuk investasi, jadinya nanti ada under investment. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika ada potensi investasi, dia tuh punya dua karakteristik. Yang pertama, returns-nya lower than what market can accept. Jadi return-nya terlalu rendah. Yang kedua, ini kebalikannya, risk profile-nya terlalu tinggi dari yang market bisa accept. Ketika ini ada, maka itu ada potensi market failure. Kalau market failure akan ada under investment. Contohnya apa? Ini ada investasi di grid. Grid itu kan lumayan risky, tapi yield-nya juga nggak gede-gede banget. Nah, jadi siapa yang harus masuk di sini? Itu harus dari sektor publik atau ada blending di sini, blended financing, sehingga bisa mengadres isu tadi. Nah ini jadi semua nih pondasinya. Nah inilah kita bangun semua. Jadi kayak kita bikin kanvasnya, terus semua orang bisa melukis di situ. Apa yang dilukis tuh? All these renewables, clean energy bisa masuk ke situ, sehingga nanti kita bisa beralih menuju energi terbarukan ya, transisi energi yang benar-benar sequencingnya itu robust ya, sequencingnya itu bagus, kuat, sehingga kita melakukan investasi itu bukan kita jadi turun, tetapi kita better off, kita lebih baik dengan adanya transisi energi. Jadi tidak betul kalau dibilang hanya itu tapi pondasinya. Tapi nanti growth engines-nya, ya ini generation itu semua.
Nah, jadi seperti itu sequencing yang memang kita harus benar-benar ini ya rencanakan dengan baik dan eksekusi dengan terkoordinasi. Nah, ini yang dua hal ini yang penting. Nah, ini kita sedang kerjakan bareng-bareng rame-rame. Luar biasa. Jadi memang transisi tidak bisa terjadi tanpa transmisi. Nah, ini something new juga nih Pak buat saya. Dan apa yang dikhawatirkan teman-teman bahwa JETP maupun transisi Indonesia itu tidak akan melibatkan ekonomi-ekonomi baru di luar dari pemilik grid, berarti nggak benar ya Pak? Tapi kita memang harus menunggu supaya saat jalan ini sudah lancar, kita bisa gaspol, kira-kira gitu ya Pak? Sebenarnya bukan tunggu-menunggu ya, jadi itu bisa berjalan berbarengan. Kenapa? Siap. Karena kan level of grid kesiapan, kehandalan grid kita kan juga berbeda-beda. Betul. Ada yang lebih siap, ya, ada yang harus diperbaikin lah, ada fixer uppernya sedikit. Nah, jadi ini karena memang heterogen, ya kita yang mana itu, jadi itu artinya bukan sequential, tetapi memang misalnya di tempat mana renewables-nya kuat nih, tapi gridnya belum ada, ya berarti kan mau nggak mau harus dibikin dulu gridnya, biar bisa dicolokin ke grid. Kalau nggak nanti gimana cara orang? Kalau nggak ada ketahanan jaringan, betul. Karena intermitensi itu pasti akan berdampak ke ketahanan jaringan. Jadi itu berbarengan. Cuman kalau grid ini jadi berbarengan, tapi kalau yang grid ini cepat masuk ya, public sector public money, blended financing ke situ, gaspolnya jadi kita bisa langsung gigi 5 turbo. Traksinya bisa lebih jauh, lebih cepat. Siap. Nah, kembali ke mungkin konstituen kita ini kan banyak pengusaha nih Pak. Selalu kita dengarkan itu ada pilar kelima, namanya supply chain gitu kan, atau ketahanan energi kita yang didukung oleh produksi dalam negeri. Nah, mungkin Bapak bisa spill dikit nih Pak, dari JETP ini kira-kira ada framework itu seperti apa sih Pak? Dan kemitraan-kemitraan seperti apa yang nanti mungkin bisa dilihat teman-teman, sehingga dalam framework yang mereka bayangkan, ini keterlibatannya juga real gitu Pak, dan bisa dinikmati oleh orang banyak, tidak hanya segelintir misalnya pelaku besar yang memang sudah tanpa JETP pun sudah mengambil kue Pak dalam industri kelistrikan kita. Jadi memang kita ada beberapa area investment fokus area ya, fokus investasi yang mana salah satunya adalah supply chain itu. Kenapa kita masukin penguatan supply chain untuk domestic manufacturing, terutama untuk renewables? Itu karena kita tidak ingin ke depannya Indonesia itu hanya akan menjadi penonton ya, atau konsumen lebih tepatnya. Nah, karena memang JETP ini kan awalnya memang fokusnya ada di sektor ketenaga listrikan, sektor power. Tapi ketika kita berdiskusi, kita persiapkan, kita melihat opportunity sehingga kita bisa masuk ke dalam value chain ini. Dan ini this is good for the world. Karena sekarang ya banyak ini kan mungkin ya agak asymmetric ya. Jadi concentrated risk and returns di dunia sehingga Indonesia punya potensi besar di renewables gitu ya. Di clean lah apapun itu ya, baik itu terutama untuk komponen-komponen. Let's say untuk solar PV misalkan. Kita sebenarnya bisa mengisi dari supply chain di situ. Nah, ini potensi yang akan kita masuk ke situ. Nah, ini jelas harus private sector. B2B. Jadi kalau pemerintah tuh tadi kita tuh bikin kanvas. Yang melukis itu memang harus idealnya non pemerintah, swasta, ya masyarakat, ya businesses ya. Harus itu karena memang seperti itu ininya rule of the game-nya. Kalau kita mau karena tapi itu beban berat. Ke pemerintah sendiri nggak bisa dan kalau pemerintah ini kan terbatas ya. Jadi memang pemerintah harus siapkan kanvasnya. Kanvasnya kita siapkan sehingga semua orang bisa melukis. Nah, salah satu lukisannya itu adalah supply chain enhancement manufacturing. Nah, ini kita sudah beberapa inisiatif ya kita siapin. Semoga aspirasi kita bisa ini memperkuat karena kita butuh memang ekonomi kompleksiti kita harus lebih tinggi sehingga kita bisa tidak terjebak dalam middle income trap. Nah, perlu juga saya share ya tentang apalagi tema investasi habis ini. Ini kan JETP versi pertama akan keluar very soon before V1. Ya, V1. Okay. V2 nanti itu akan ada new ini nih, mainan baru. Ini buat semua karena ini harus rame-rame. Dan kita harus melakukan semua potensi opportunity yang ada biar Indonesia itu makin maju ke depannya. Apa itu? Itu adalah di sisi end use atau demand side dari power sector. Emang versi pertama ini fokusnya di ini nih kayak supply side. Gede-gede, tapi habis itu harus
merangkak ke yang lain. Intermediary adalah yang supply chain yang manufacturing tadi ya, manufacturing semacam. Tapi habis ini yang versi 2 kita akan fokus ke energy efficiency and electrification. Nah, itu kan udah di sisi ini nih. Nah, nanti ini we will start after this version launching. Habis itu kita langsung tancap gas untuk yang tema investasi berikutnya. We will make a plan and we will make sure things move forward and we make things happen together. Luar biasa. Jadi teman-teman kita udah dengar dari beliau bahwa V2 ini akan segera di launching. V1 juga. V1 akan segera di launching. Nah, setelah V1 di launching akan sudah ada dalam rencana JETP untuk V2. Karena itulah kita harus yakin bahwa Indonesia is on the right track dan semoga JETP ini dapat mengakselerasi ikhtiar kita bersama. Nah, sedikit bergeser dari Pak Edo, sekarang saya bergeser ke yang paling cantik nih Bu di dalam panel hari ini, Bu Poppy. Nah, mungkin Bu Poppy bisa cerita sedikit karena kan tadi beliau cerita mengenai upaya-upaya JETP maupun pemerintah. Nah, tentu kita semua tahu BNI, sebuah lembaga perbankan yang salah satu terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira inisiatif apa sih Bu yang sudah dilakukan BNI khususnya di sektor real untuk bisa berkolaborasi mendorong itu bersama-sama, kalau bahasa beliau tadi bergotong royong, sehingga tackling climate change atau penanggulangan iklim ini bisa berjalan secara harmonis, termasuk di pelaku-pelaku industri nih Bu, karena Kadin Net Zero Hub ini juga memiliki konsultan yang cukup besar di sektor industri yang tentu pengen dengar nih dari Ibu, kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih banyak Pak Antoni. Jadi kalau kita berbicara di BNI, tentunya BNI punya beberapa inisiatif untuk ikut terlibat di pencapaian net zero kita. Gitu. Nah, beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh BNI itu salah satunya kita sebetulnya sudah memiliki unit khusus Pak untuk penanganan green financing. Gitu. Jadi kita punya unit khusus yang memang ditunjuk di segmen korporasi kita, di mana pinjamannya di atas 500 miliar, juga di enterprise banking kita Pak. Jadi kita menunjuk satu unit tersendiri di mana mereka akan menghandle pembiayaan baik itu untuk transition program maupun untuk green financing. Termasuk tadi di salah satunya di dalamnya adalah untuk renewable tadi. Nah, selain itu inisiatif apa lagi yang dilakukan oleh BNI? Kita juga membentuk semacam risk acceptance criteria untuk para debitur kita. Di mana di dalam risk acceptance criteria ini kita menetapkan standar-standar minimum aspek lingkungan apa yang harus kita perhatikan, BNI perhatikan pada saat melakukan pre-screening terhadap debitur. Gitu. Mungkin kalau kita berbicara di brown energy, tadi yang di coal ataupun di palm oil, kita memiliki beberapa kriteria yang memang kita ambil juga dari taksonomi hijau Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman OJK. Betul. Nah, dari situlah kita melakukan pre-screening di awal untuk debitur-debitur kita untuk memperhatikan aspek ESG-nya. Seperti itu. Nah, inisiatif-inisiatif lainnya juga BNI melakukan pengembangan produk. Misalnya kita melihat kalau misalkan untuk green financing, produk apa nih yang bisa kita kembangkan seperti itu. Apakah kita akan berbicara kredit konvensional seperti biasa, atau mungkin kita bisa tambahkan beberapa added value di dalamnya. Seperti misalnya ada kemudahan proses, atau mungkin ada insentif yang bisa diberikan oleh BNI. Dan pada saat ini memang BNI sudah memiliki insentif untuk pemberian green financing ini. Salah satunya tadi untuk di sektor renewable energy. Nah, itu yang kita pakai memang untuk mendorong debitur-debitur kita untuk mulai menerapkan ini. Selain itu juga BNI mengembangkan produk yang namanya Sustainability Linked Loan. Nah, kalau kita berbicara Sustainability Linked Loan atau lebih dikenal mungkin dengan SLL, itu sebenarnya kita mendorong agar para debitur kita belum masuk ke project green-nya, tapi setidaknya mereka sudah memiliki sudah memiliki dorongan untuk ke arah sana. Let's say misalnya satu debitur, saya belum punya project renewable energy, saya menggunakan listrik dari PLN. Tapi saya punya target efisiensi energi loh.
Misalkan mereka akan melakukan efisiensi energi dari 10% meningkat menjadi 20%. Nah, target-target seperti ini yang kita akomodasi di dalam sustainability lingkungan ini, Pak. Di mana kita di awal menetapkan, yuk kita sama-sama lihat apa yang sesuai dengan strategi perusahaan, kira-kira targetnya apa nih. Katakanlah tadi efisiensi energi, targetnya akan berapa besar, itu kemudian juga disesuaikan dengan strategi bisnis para debitur kita. Nah, dari situ kita setting up KPI-nya, kita setting up targetnya, di mana di akhir periode akan kita review sama-sama, Pak. Target tadi yang ditetapkan di awal akan tercapai atau tidak, dan kalau tercapai tentunya ada insentif-insentif tertentu yang memang kita sepakati di awal. Kurang lebih seperti itu, beberapa insentif yang disiapkan. Jadi tadi saya note ada beberapa item di Popeye. Satu, renewable energy. Kedua, ada sustainable link loan. Dan saya kira kenapa BNI menjadi sangat krusial, karena literasi untuk pelaku usaha ini kan bisa dikatakan masih minim ya Pak Edu dan Bu Popi. Jadi kami pikir di Kadin kita selalu mendorong agar stakeholder itu bisa seperti kata beliau, keroyokan Bu. Sehingga pada saat nanti terjadi pergeseran selera cita rasa pasar dan mereka benar-benar sudah mau ke arah green, BNI pun bisa membantu ya Bu ya untuk menuju ke pre-requirement yang sudah diarahkan. Nah, masuk ke situ sedikit Bu Popi. Jadi Ibu mungkin punya semacam guideline ya, saya yakin ya, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menjadi nasabah atau debitur. Kira-kira Bu, untuk bisa mengakses kredit-kredit itu susah nggak sih Bu? Dan mungkin Ibu bisa memberi pemahaman ke teman-teman Kadin, karena dari tadi Ibu cerita nih sangat-sangat tidak grid centris nih ya. Jadi teman-teman Kadin mungkin udah excited nih Bu, kan industri, pelaku usaha, itu langkah-langkahnya seperti apa? Apakah mereka harus ke kantor pusat? Karena kan pemirsa Net Zero Podcast ini di seluruh Indonesia Bu. Atau bisakah ke misalnya BNI kantor wilayah terdekat gitu misalnya Bu, untuk bisa mengakses apa yang tadi Ibu sampaikan, karena menarik sekali Bu. Oke, baik Pak Antoni. Jadi kalau misal kita berbicara di BNI memang ada beberapa segmen gitu Pak untuk pembiayaan. Kita berbicara segmen korporasi, mungkin yang tadi saya cerita 500 miliar ke atas untuk plafon kredit, itu memang base-nya ada di kantor pusat kami di Geraha BNI Pak. Jadi mungkin nanti bisa akses ke teman-teman di korporasi kita. Kemudian kita punya enterprise banking juga. Enterprise banking ini ada sama-sama di kantor pusat juga Pak, di mana besaran plafon kreditnya antara 150 sampai dengan 500 miliar. Nah, untuk teman-teman yang ada di selain Jakarta, itu kita punya yang namanya CMC, Commercial Center kami Pak. Nah, itu yang melayani pinjaman sampai kurang lebih 150 miliar. Dan itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, itu ada. Jadi mungkin para pelaku usaha, teman-teman industri bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, baik yang ada di CMC tadi, ataupun enterprise, ataupun corporate banking kita. Baik Bu Popi, masuk ke situ sedikit Bu. Kadang-kadang nih Bu, nggak semua Bu, ada yang sebetulnya memanfaatkan juga ya Pak Edo ya, label hijau ini untuk greenwashing. Yes. Nah di BNI, saya kira sebagai salah satu lembaga pembiayaan terdepan, gimana sih Bu cara memastikan bahwa ya memang pembiayaan itu digunakan untuk proyek-proyek yang tepat sasaran, mengurangi emisi karbon dengan sebenar-benarnya, nggak cuma dilabelin, oh ini loh BNI udah support kami, karena itu kita tuh bisa dianggap sebagai kaum hijau, dan ini nggak ada urusan dengan afiliasi politik ya Bu, tapi benar-benar masuk ke industri keberlanjutan yang hakiki gitu. Kira-kira mekanisme kontrolnya seperti apa sih Bu di BNI? Ini menarik Pak, greenwashing itu memang menjadi salah satu isu ya sekarang, karena banyak yang even korporat yang besar juga banyak yang bilang saya green, tapi ternyata setelah dilihat nggak green benar. Nah itu Bu, gitu, betul. Gitu. Nah memang kita punya satu mekanisme Pak untuk meyakinkan kredit yang kita berikan memang benar-benar untuk project green. Dimana kalau kita berbicara khususnya tadi kalau kita di dalam renewable energy, dari awal kita sudah diskusikan proyeknya Pak. Renewable energy tadi Pak Edo juga sudah cerita banyak banget ya Pak ya, dari mulai tenaga air, tenaga surya, tenaga angin dan seterusnya. Nah itu dari awal kita sudah sepakati, proyek yang mau dibangun itu seperti apa.
Nah, setelah kreditnya disusun, disetujui, kita ada mekanisme pencairan kredit, Pak. Di mana mekanisme pencairan kredit ini ada beberapa hal, underlying dokumen yang harus dipenuhi, yang memang kita perjanjikan di awal. Contoh misalnya kalau kita bicara pembiayaan untuk pembangunan tenaga air lah ya Pak, itu dari awal kita sudah sepakat. Yang kita pencairan pertama itu untuk apanya? Misalkan untuk pembangunan fisiknya, kan ada bangunan fisiknya tentunya ya, infrastruktur fisik. Teman-teman kita juga akan melakukan site survey Pak, seperti itu, ke lokasi tersebut, di mana pembangunan infrastruktur fisiknya dilakukan. Nah, apakah setelah itu kita akan cairkan seluruhnya? Enggak, semuanya staging Pak. Jadi kalau misalkan tahap pertama kita sepakati untuk pembangunan infrastruktur fisik, kita cairkan memang sejumlah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Setelah itu apa? Misalkan untuk pembelian generator atau pembelian turbin dan sebagainya, perlengkapannya. Itu pun semua ada underlying dokumennya Pak. Underlying dokumen yang terus-menerus kita lakukan pengecekan, even kita lakukan pengecekan sampai ke supplier. Untuk meyakinkan sampai ke pemasoknya Ibu sampai ya? ke pemasoknya Pak, untuk meyakinkan bahwa kredit yang kita cairkan adalah memang untuk pembelian turbin yang diperuntukkan bagi proyek PLTMH atau PLTA tersebut. Jadi dari awal sampai proyeknya jadi, sampai commissioning, teman-teman RM kami itu akan melakukan pengawalan Pak, untuk meyakinkan memang kreditnya dikucurkan dan digunakan sesuai dengan tujuan semula. Baik Bu Popi. Jadi istilahnya aspek prudensi itu sebetulnya berlaku ke semua kredit ya Bu. Betul. Secara prinsip BNI akan mengawal sehingga memastikan kalau itu memang kredit-kredit untuk proyek berkelanjutan itu agar bisa tepat sasaran. Betul. Baik kawan Net Zero Podcast, hari ini kita sudah dapat banyak sekali penjelasan yang mencerahkan dan mencerdaskan. Tadi ada beberapa pointer yang saya sudah note. Transisi tidak bisa berjalan tanpa transmisi. Dan ada V1 tentu ada V2. Ayam opor enak apalagi opportunity. Dan tentu dari BNI dengan segala network, jaringan, dan pengalaman yang luar biasa bisa mendukung pelaku usaha untuk selangkah lebih maju dalam menuju energi berkelanjutan. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan, Pak Edo bisa sharing Pak last statement atau pesan kepada konstituen Net Zero Hub yang adalah pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Silakan Pak Edo. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi pesannya cuma satu, ini transisi energi itu country owned, country led. Jadi ini adalah kisah perjalanan Indonesia. Indonesia itu besar, Indonesia itu banyak, dan ini bukan cerita dari pemerintah saja. Jadi kanvas itu akan dibuat, kita bikin kanvas yang besar, yang bersih, yang kokoh, sehingga nanti kita undang. Semua harus bisa melukis di kanvas itu. Jadi mari kita dukung bersama, karena ini adalah sebuah keniscayaan. Energi transisi ini untuk kebaikan Indonesia, tidak hanya sekarang atau 5-10 tahun depan, tetapi sampai ke anak cucu kita semua nanti, sehingga Indonesia bisa menuju Indonesia maju, Indonesia emas ya 2045 atau bahkan lebih cepat. Jadi mari kita dukung sama-sama. By all means, saatnya menyingsingkan ini ya, lengan baju. Iya, terus kita kerjasama bareng-bareng. Karena kalau kita kerja sama-sama, kita pasti bisa. Luar biasa. Bu Popi? Mungkin saya hanya sedikit yang mau disampaikan terakhir adalah bahwa kami dari pihak perbankan akan selalu siap untuk mendukung pembiayaan baik itu untuk transisi energi ataupun proyek-proyek hijau lainnya. Karena bagaimanapun ini pada kedepannya merupakan salah satu kewajiban kita untuk mencapai target NDC Indonesia, dan juga memang kedepannya jangan menjadikan ini sebagai cost bagi teman-teman pelaku usaha. Percayalah apa yang kita lakukan saat ini akan kita dapatkan manfaatnya di masa depan, daripada nanti kita lakukan pada saat di detik-detik terakhir. Tentunya biayanya akan semakin besar. Baik, terima kasih Bu Popi dan Pak Edo. Teman-teman Net Zero Podcast, seperti kita ketahui dan mengutip dari kata Pak Edo, ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau mengutip lagi dari analogi beliau, kita harus siap semua menjadi pelukis
karena kita sedang merajut cerita untuk anak cucu kita demi membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Merdeka! Dari Jakarta, saya Antoni Utomo, host Net Zero Podcast. Sampai ketemu di acara selanjutnya.